Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofina Ahmad. Saya mahasiswi Institut Medika Dr. Gigi Suherman, Prodi D3 Kebidanan, semester 5. Di sini saya akan memberikan penyuluhan atau pendidikan kesehatan tentang KB atau alat kontrasepsi. Jadi ada beberapa yang harus dilakukan untuk mencegah COVID-19. Yang pertama itu sering-sering cuci tangan yang benar. Yang kedua itu menggunakan masker kalau keluar rumah, dan yang ketiga itu menjaga daya tahan tubuh, menerapkan social distancing atau menghindari kerumunan. Yang kelima itu membersihkan rumah dan melakukan desinfektan secara rutin ya. Jadi KB adalah alat kontrasepsi yang sangat efektif untuk mencegah kehamilan. Ada beberapa macam-macam jenis KB. Yang pertama itu ada cara alami. Nah, biasanya keluarga berencana secara alami dilakukan dengan menghindari hubungan seksual saat wanita sedang mengalami masa subur. Mendeteksi masa subur dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menghitung kalender, memeriksa suhu tubuh, serta perubahan cairan vagina. Nah, cara alami ada kekurangannya. Yang pertama itu membatasi hubungan seksual yang dilakukan secara spontan. Yang kedua itu kesalahan perhitungan dapat mengakibatkan kesempatan orang yang menerapkan cara ini mengalami kehamilan. Yang kelebihannya itu tidak perlu biaya yang cukup mahal, tidak perlu alat ataupun obat jenis apapun. Yang kedua itu ada pil KB. Kelebihan pil KB ini sangat efektif. Tingkat kegagalan atau resikonya terjadi kehamilan hanya 8%, dan melancarkan haid dan mengurangi kram saat haid. Dapat juga menghentikan haid tergantung jenis KB-nya seperti apa. Nah, kekurangannya itu tidak melindungi pengguna dari penyakit hubungan seksual. Kedua itu dengan mendatangkan risiko seperti meningkatkan tekanan darah tinggi, pembekuan darah, bercak darah, dan payudara mengeras. Yang ketiga itu beberapa wanita menganjurkan tidak mengkonsumsi pil KB. Misalnya dia itu menyumbat pembuluh darah, terus penyakit jantung, gangguan hati, kanker payudara atau kanker rahim, migran sehingga tekanan darah tinggi. Nah, yang ketiga itu ada kondom pria. Kondom pria untuk mencegah kehamilan dengan mengurangi masuknya sperma ke dalam tubuh wanita. Nah, kelebihannya itu tidak mahal, melindungi pengguna dari sebagian besar penyakit menular seksual, dan mudah didapatkan. Kekurangannya tingkat kegagalan mencapai 15%, terutama jika kondom tidak digunakan dengan tepat dan hanya sekali pakai saja. Dan yang selanjutnya ada suntik KB. Suntik KB terdapat dari dua jenis, yaitu suntik KB jenis 3 bulan. Yang kedua itu jenis KB suntik 1 bulan. Nah, kelebihannya lebih efektif dan praktis dari pil KB. Dan dengan tingkat kegagalannya 3%. Jika digunakan dengan benar, tingkat kegagalan pada suntik KB 1 bulan lebih rendah, yaitu 1%. Nah, kekurangannya sangat relatif, dan suntik KB bulanan memerlukan waktu kunjungan rutin per bulan ke dokter atau ke bidan, dan tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual dan dapat menyebabkan efek samping seperti bercak darah. Dan yang selanjutnya itu ada KB implan. KB implan ini secara perlahan menularkan hormon progestin yang berfungsi untuk mencegah kehamilan selama 3 tahun. Kelebihannya itu sangat efektif dengan tingkat kegagalan kurang dari 1%, dapat bertahan selama 3 tahun, dan kekurangannya itu relatif mahal, dapat menyebabkan efek samping seperti haid atau tidak teratur, dan dapat menyebabkan memar dan bengkak di awal pemasangan. Nah, yang selanjutnya itu ada KB IUD. KB IUD bertahan 5-10 tahun. Kelebihannya itu tidak memerlukan perawatan rumit dan tahan lama. Kekurangannya itu dapat menyebabkan haid tidak lancar, dapat lepas, dan selanjutnya itu dapat menyebabkan efek samping dan biayanya mahal di awal saja.
Nah, yang selanjutnya ada KB, vasektomi dan tubektomi. Ini 100% cara alami yang paling efektif dan prosesnya melalui operasi. Kesimpulannya, setelah mencermati berbagai pilihan alat kontrasepsi, memilih yang sesuai dan disiplin serta patuh mengikuti petunjuk, penggunaan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan alat ini dalam mencegah kehamilan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.